Nah, sebab itu yang tahun ini saya suka ambil pengajaran. Jadi kalau mau tahu pengajaran yang sebelum itu karena dengar yang sebelum, tapi tidak rekaman lah. Tidak rekaman. Macam ini ada rekaman. Alhamdulillah boleh dengar balik-balik. Yang kuliah saya sebelum, yang kemarin dulu ada rekaman. Boleh buatlah. Jadi siapa yang terdengar dia tahu lah itu. Nah, di Sepitang mula-mula itu di Sepitang. Starting dari hari Kamis sampailah malam ini insyaallah. Saya rehat itu hari Isnin saja, sampai hari Isnin udah boleh berjalan. Hari Isnin itu pun ada juga, Ustaz tolong ceramah di masjid. Aku bilang udah boleh. Itu mengasih mati aku tuh. Kenapa Ustaz? Saya bilang saya panggil guru kami Timbalan Mufti ceramah di Masjid Bukut. Ini kan saya panggil, saya pula berjalan. Karena maki saya. Jadi hari Isnin saja lah saya duduk di masjid sama Abang Nasib. Jadi insyaallah malam ini pengajaran yang pertama. Apa pengajaran pertama daripada peristiwa Isra wal Mi'raj? Pengajaran ini jarang orang cerita. Orang biasa cerita, dia cerita bab-bab, yalah masing-masing punya penyampaian. Dia suka cerita bab Nabi jalan, lepas itu habis-habis ending dia sholat. Memanglah, itu sudah 20 tahun yang lalu kita dengar ending kisah daripada Isra Mi'raj itu sholat lah itu. Jadi kalau saya mau cerita lagi, jagalah sholat, titik beratkanlah sholat, itu sudah berulang kali kita dengar. Dan kita yakin orang yang datang ke masjid malam ini memang orang yang sembahyang sudah itu. Nah, jadi kalau mau cerita tentang sembahyang ini yang di luar masjid. Jadi kita akan buat satu kuliah. Contoh kuliah di mana Ustaz? Kuliah ada orang mati. Nah, jadi di kuburan kita cerita pasal sembahyang. Pasal kenapa? Pasal yang datang itu bukan saja yang sembahyang. Yang jarang-jarang kita bukan kita kata dia tidak sembahyang. Jarang-jarang nampak dari masjid pun pasti datang kalau ada orang meninggal insyaallah. Tapi yang biasa sudah datang ke masjid malam ini memang dia jaga sholat insyaallah. Jadi kita dapat cerita lah pasal sholat itu. Pengajaran yang pertama. Apa pengajaran pertama daripada peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang pertama kita kena paham peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah kisah bertemu Allah. Itu satu. Makanya cerita Isra wal Mi'raj adalah kisah perjalanan bertemu ataupun menemui Rabb kita, yaitu Allah SWT. Itu jadi simboliknya apa? Simbolik dia ialah kita ni semua sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah simbolik kisah Isra Mi'raj. Jadi setiap daripada kisah yang berlaku kepada Nabi SAW daripada perjalanan bertemu dengan Allah Ta'ala pada malam Isra dan Mi'raj itu, simbolik kisah itu juga adalah untuk memberi satu peringatan, pengajaran kepada kita untuk diambil. Kita kena ambil tuh. Bukan semata-mata kenapa Nabi jumpa Nabi Adam langit pertama, langit kedua, Nabi Isa, Nabi Yahya, sampailah Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Kemudian dalam kisah perjalanan di dunia pula, Nabi diperlihatkan balasan yang baik dan buruk. Di antara dia orang yang berjihad, di antara dia orang yang mempertahankan iman. Kan banyak tuh yang kita dengar cerita Nabi berjalan malam itu. Balasan-balasan yang baik, balasan-balasan yang buruk. Adakah semata-mata itu hanya dikisahkan saja kepada kita? Tidak. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita belajar daripada sejarah perjalanan Nabi bertemu dengan Allah SWT itu untuk diambil pengajaran dia. Maka pengajaran yang pertama kita kena paham, oleh karena kita sebut tadi perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan menemui Allah Ta'ala, maka kita kena paham kita sekarang dalam perjalanan itu. Kita sekarang nih dalam perjalanan untuk menemui Allah SWT. Bila masanya, wallahu a'lam. Bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala besar, wallahu a'lam, ikutlah umur masing-masing. Makanya mungkin habis dengar ceramah, mungkin besok, mungkin lusa, dan telah pun ramai daripada kita yang sudah pun mendahului kita bertemu dengan Allah SWT. Makanya kita sedang menunggu giliran.